Siapa sih di rumah yang tidak memiliki koleksi kaos? Rata-rata setiap orang pasti memiliki kaos, karena kaos adalah salah satu item fashion yang sangat digemari semua lapisan masyarakat. Banyak desain kaos-kaos, bahkan harganya pun sangat bervariasi. Tapi pernah nggak sih kamu terpikir, kalau kaos-kaos yang kamu miliki itu sudah tidak bisa dipakai lagi, kira-kira kamu olah jadi apa? Kamu buang? Kamu berikan ke orang lain? Atau bahkan yang paling ngenes ya, mungkin kamu jadikan keset? Nah, di edisi kali ini, di video Jahit Siniuk kali ini, kita akan mereview sebuah buku, yaitu tentang kreasi redesign kaos. Seperti biasa, sebelum menikmati video review tentang buku kreasi redesign kaos untuk fashion dan aksesoris, kamu harus subscribe dulu channel Jahit Siniuk ini ya. Kamu juga bebas bertanya apapun seputar review yang kami bahas nantinya. Silakan tuliskan saja pertanyaanmu di kolom komentar ya. Kamu juga boleh like dan share channel Jahit Siniuk ini. Oke, tanpa banyak kata, selamat menikmati video dari Jahit Siniuk kali ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Disa Smita di video Jahit Siniuk. Kita akan merencanakan bahwa setiap hari Sabtu kita akan menampilkan video review tentang buku fashion. Nah, kali ini buku fashion yang akan saya review adalah buku fashion dari karya saya sendiri. Judulnya adalah Kreasi Redesign Kaos untuk Fashion dan Aksesoris. Seperti ini nih covernya. Di dalam buku kreasi redesign kaos untuk fashion dan aksesoris ini, saya muat 13 kreasi fashion, 18 kreasi aksesoris, cara pembuatannya secara lengkap, dan ada juga 11 tips merawat kaos. Di bagian belakang bukunya ada quotes dari saya sendiri sebagai penulisnya. Kemudian ada juga sumbangan kata-kata dari Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia 2005, dan Tika Titu, penyanyi. Ini nih, di bagian belakang bukunya nih. Di halaman terakhir dari buku ini, ada foto-foto behind the skin yang menunjukkan proses pemotretan dan produksi dari buku ini. Dan ada juga sponsor-sponsor yang ikut mendukung proses pembuatan buku ini. Nah, maju satu halaman. Kita lihat di sini. Nah, ada kurikulum vitae tentang saya sendiri sebagai penulis. Jadi di sini ada semacam cerita singkat gitulah tentang kehidupan saya sehingga bisa masuk ke dunia kreatif seperti ini. Jadi bisa kamu baca di sini nantinya ya. Nah, dari halaman ini kita sekarang beralih ke halaman yang paling depan. Ayo kita buka satu persatu ya, kreasi redesign kaos. Di sini halaman 1 ya. Di sini saya sebutkan ada 10 manfaat dari redesign kaos. Jadi beberapa manfaatnya adalah yang pertama, memanfaatkan kaos yang tidak terpakai, meningkatkan nilai jual, meningkatkan aspek gaya dari si pemakai, menyesuaikan tren fashion, menghilangkan bentuk awal dari kaos yang tidak diinginkan lagi, kemudian bisa juga sebagai kostum tematik, mengubah nilai fungsi kaos sebagai pengisi waktu luang secara kreatif, serta bisa juga sebagai aspek bisnis. Bagi pemilik online shop, ini juga bisa meningkatkan nilai jual dan eksklusivitas produk. Lalu, kriteria kaos yang gimana aja ya yang bisa dirubah atau diredesain. Di sini juga saya sebutkan contoh-contohnya ya. Misalnya kaos yang rusak karena proses perawatan, kemudian kaos yang reject atau cacat dari pabrik. Kemudian bisa juga kaos yang sudah kekecilan atau nggak muat ya. Kemudian ada kaos X event atau misalnya kaos pemilu dan sebagainya. Kemudian kaos olahraga sekolah yang udah nggak dipakai lagi. Kaos yang harganya murah karena mungkin kembarannya banyak gitu ya, karena obral gitu misalnya. Kemudian kaos yang sudah tidak up to date atau udah nggak ngetren lagi, kaos yang molor, kaos yang kelunturan. Nah, banyak sekali di sini kriteria kaos yang bisa diubah atau diredesain. Ini ada di halaman ini. Kemudian kita buka di halaman berikutnya. Di sini saya tampilkan artikel tentang mengenal model dasar kaos yang kebetulan saya pakai di project redesign
kaos ini ya, kreasi redesign kaos ini. Jadi beberapa model yang saya pakai di sini ini ada 9 model ya, 9 model dasar. Sebenarnya kaos itu modelnya banyak banget, tapi di sini yang saya pakai ada 9 basic di sini. Kemudian untuk alat dan bahan yang dipakai. Untuk alat dan bahannya sih sesuai apa ya istilahnya ya, kayak standar untuk bikin handicraft atau kerajinan atau menjahit ya. Jadi di sini pakainya ada jarum, macam-macam jarum, benang, kemudian gunting juga. Kemudian kalau untuk aksesorisnya pasti kamu akan butuh renda-renda, pita-pita dan sebagainya, karat-karat juga ya, kancing juga bisa kancing bekas dari baju-baju yang sudah nggak kepakai, dan ada bandu, ada dakron dan sebagainya. Jadi di sini kamu juga nggak harus pakai mesin jahit ya, kamu bisa jahit dengan menggunakan tangan. Nah ini berikutnya nih ada bahan utama, yaitu kaos itu sendiri yang akan kita olah menjadi desain kaos. Kemudian ada juga bahan pelengkap. Bahan pelengkapnya ini bisa kamu ambil dari baju-baju kamu yang sudah nggak kepakai ya, jadi bisa untuk kamu gunakan sebagai mix match. Nah berikutnya ini ada gambar galeri kreasi. Ini kita lihat beberapa halaman dulu ya. Ini halaman yang pertama. Halaman yang berikutnya ini ada kreasi yang pertama. Saya kasih judul klasika karena looknya klasik. Jadi awalnya tuh dari ini ada tahapan-tahapan kreasinya ya. Jadi awalnya itu dari kaos yang berwarna biru ini, kaos lengan panjang ini ya. Kan polos banget ya, basic banget seperti ini. Kemudian saya redesign, saya olah menjadi desain seperti itu. Di sini ada tahapan-tahapannya. Jadi ada misalnya tahapan pertama dari memotong bagian lengan, kemudian memotong bagian sisi dan sebagainya, kemudian diselipkan bahan sehingga tampilannya akan berubah dari kaos awal mula yang hanya biru polos lengan panjang ya. Jadi awalnya kayak gitu, jadi seperti ini. Beda banget kan. Jadi selain menampilkan desain yang lebih baru, dia juga bisa meningkatkan nilai jual dan eksklusivitas. Jadi kaos kamu nggak bakalan kembar lagi nih dengan yang lainnya ya, karena bisa kamu olah dengan cara seperti ini. Ini kreasi yang saya beri judul klasika. Berikutnya ini sebenarnya masih banyak ya di belakangnya, di halaman-halaman belakangnya masih banyak lagi, tapi akan kita bahas di review berikutnya. Jadi ini untuk review awalnya seperti itu ya. Jadi di dalam buku kreasi redesign kaos. Pasti kamu penasaran isi halaman berikutnya atau isi kreasi berikutnya seperti apa. Nah, itu akan saya muat atau saya tampilkan di video berikutnya. Nantikan video berikutnya dari kreasi redesign kaos ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video Jahit Siniuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin banyak yang mengerti akan adanya channel Jahit Siniuk. Sekali lagi terima kasih ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.